dipersembahkan oleh, didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Well, jumpa lagi dalam program kesayangan Anda hanya di Nusantara TV, yaitu Downcast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selamat. Bang Don, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Semangat, tos dulu Bang. Katanya sekarang harus tos biar nggak selek. Sebetulnya agak capek juga dengar cerita tentang Kontroversi jasa. Aduh, padahal sekarang tetap saya mau bahas itu Bang ya, Don. cuman memang menjadi menarik karena sudah maju ke satu tahap lebih konkret. Betul. Yaitu ke penyidikan. Ya, yang Bareskrim kan sudah clear. Betul. Sekarang kita geser ke Polda ya Bang ya. Betul. Nah, kita mau kulik nih soal Polda. Ya. Tapi kita bahas sama Raja Bareskrimnya. Ya, itu yang sudah tampil di mana-mana. Betul. Beliau adalah Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Kabareskrim tahun 2008-2009. Jenderal Susno, terima kasih bergabung bersama Downcast. Sama-sama. Sehat. Jumpa lagi kita, Jenderal. Jumpa lagi. Salam pada pemirsa sekalian. Iya, ini tadi Setelah masuk ke tahap penyidikan, sebetulnya perlu ada penjelasan. Tahap penyidikan itu seperti apa? Nah, itu dia. Ya, penonton kami mesti. Dalam sesuatu peristiwa dilakukan penyelidikan. Ya. Penyelidikan ini mengumpulkan alat bukti. Ya. Informasi-informasi yang masuk dari pelapor ditingkatkan menjadi alat bukti. Ya. Bisa berupa keterangan saksi, bisa berupa keterangan ahli, bisa berupa scientific dan sebagainya. Ya. Setelah itu lengkap, minimal 2, baru menjadi tingkatkan menjadi Penyidikan. Apa bedanya penyidikan dengan penyelidikan? Pada penyidikan itu sudah ada upaya paksa. Contohnya, boleh melakukan pemaksaan penyitaan. Kalau tidak mau seseorang disita, maka dia bisa kena hukum. Bisa juga seseorang dipanggil, satu kali dipanggil tidak hadir, panggil kedua. Panggil kedua tidak hadir, jemput paksa. tidak harus ada ketiga ya. Tidak harus ada ketiga. Dua kali saja. Jadi itulah bedanya antara penyelidikan dengan penyidikan. Kalau penyelidikan itu sebenarnya lebih banyak tertutup. Maka bunyi panggilannya pun kalau penyelidikan itu mohon kehadirannya untuk konfirmasi. Dan tidak ada sanksi hukumnya itu. Undangan. Karena Ya. undangan. Kayak undangan makan siang. Betul. Kalau nggak datang. kalau sekarang bukan lagi undangan begitu. Oh, panggilan. Wajib hadir. Demi hukum gitu. Karena tadi Jadi tulisan pro justisia. pro. Nah, itu dia. Ada kata itu demi hukum. Ya. Demi hukum. Kalau ini demi makan siang. Emang sih katanya dikasih makan siang di Polda ya. Jadi beda. Artinya polisi sendiri Pak Susnos pasti sudah punya keyakinan sehingga ditingkatkan ke tahap penyidikan. Tadi Kan? disebut ada dua Minimal 2. Karena polisi kan punya hak untuk memaksa gitu kan. Iya, minimal 2 alat bukti. Dan ini pun sudah dilaporkan kepada jaksa penuntut umum bahwa laporan polisi nomor sekian dengan alat bukti yang kami dapatkan ditingkatkan menjadi penyidikan. Namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan. Dan mulai itulah jaksa memantau karena ada jaksa konsultannya. Ya. Setiap hasil dikonsultasikan supaya dia gampang P21 kata tidak bolak-balik gitu. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini sebetulnya sudah makin konkret perkara ini. Kasus kontroversi ijazah ini makin mendekati misalnya entah ke pengadilan atau kejaksaan dan pengadilan dan seterusnya. Ya, makin terang. Ya, makin terang jalannya untuk maju ke situ. Tetapi juga ya masih ada peluang bagi orang yang jadi tersangka itu untuk bebas. Kenapa? Bisa saja nanti surat perintah pemberhentian penyidikan. Ternyata alat bukti yang didapat itu tidak begitu kuat, tidak saling bersesuaian, maka bisa dihentikan. Iya. Oke, jadi proses penyelidikan menemukan alat bukti, tapi ternyata di tahap penyidikan dianggap tidak terlalu kuat atau tidak berkesesuaian. Tidak sesuai. Oke, nah kita harus konfirmasi dulu nih, Bang Don, Jenderal Rusno, bahwa urusan Bareskrim sendiri. Ya. Sekarang kita fokus ke Polda nih, Polda. sendiri. Perkaranya lain. Perkaranya beda, begitu kan? Tapi apakah Jenderal Susno melihat ketika dua perkara yang berbeda ini sebenarnya menemukan satu celah bermuara pada satu kesimpulan yang menyelesaikan dua masalah? Iya. Persoalan pokoknya kan di selembar
Selebasi. Jasa itu. Yang berhak memakai titel insinyur, apa dokter, Iya, iya. apa MBA, tapi MBA bukan kayak saya, makin botak aja. Makin bisa aja. Tapi kan begini ya, Jenderal Susno. Ini sebetulnya di Bareskrim kan sudah dibilang, sudah gelar perkara. Ya. Lalu kemudian ditemukanlah bahwa itu ijazah itu identik dengan yang lainnya. Iya. Kan gitu kira-kira. Iya. Sementara di Polda ini kan dibilang ini ada tanda-tanda nih, ada unsur pidana. Sebetulnya kan dengan diksi yang berbeda, arahnya sama kan? Arahnya sama, yang dipersoalkan barang yang sama. Betul. Iya. Nah, jadi apa yang didapat oleh Bareskrim yang berupa kesimpulan dan itu berita acara laboratorium Ya, laboratorium kriminal tidak bisa dipakai oleh Polda. Karena apa? Yang didapat di Bareskrim ini kan baru penyelidikan, Oke. baru informasi. Ya. Polda tidak bisa men-take over hasil laborat itu walaupun diuji ulang tapi berbeda. Uji ulang yang sama dengan laboratorium yang sama. Persoalan sama tapi berbeda. Satu, berita acaranya sudah pro justisia, demi hukum gitu. Kalau yang ini tadi kan untuk informasi. Informasi. Iya. Sekarang kalau kita lihat ya, tidak serta-merta misalnya ini entah Roy Suryo, entah Rismon, entah Dr. Tifa itu tidak serta-merta dianggap sebagai tersangka, bukan? Tidak. Baru sekarang itu ditingkatkan menjadi penyidikan. Persoalannya siapa tersangkanya? Iya. Ya. Kan ada banyak ini. Iya. Nah, kata Pak Roy Suryo, saya bukan pelapornya, gitu. Saya ahli, gitu. Iya, boleh saja. Nah, Jenderal, ini biar diklarifikasi sekaligus pemirsa kita paham. Kita bicara soal kontroversi ijazah. Saya pinjam misalnya Bang Dot, iya. ya kan? Asli atau palsu nanti pengadilan dong. Pengadilan, ya. ya kan? Ijazah itu identik di Bareskrim, Iya. clear. Sementara di Polda ada unsur pidana, tapi kasus pencemaran nama baik. Nambah baik. Clear ya? Iya. Dua kasus berbeda. Beda. Nah, tadi Anda menyebutkan Roy Suryo kan statement dia ahli dalam kasus yang di Polda. Polda maupun yang berada Bareskrim. Karena dia kan bukan pelapor, katanya dia. Iya. Nah, Tapi dia kan terlapor. dia terlapor untuk di sini. Untuk di Polda. Mengapa terlapor? Karena dikatakan Pak Roy Suryo ini kemana-mana menceritakan tentang objeknya Pak Jokowi. Ya, pencemaran nama baik. Pencemaran, mau Pak Jokowi jasa palsu dan sebagainya. Yang dicemarkan ini merasa ya tercemar gitu. Padahal ijazah saya asli kok dikatakan palsu gitu. Oh iya, sehingga saya laporkan. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor, ya. Saya ahli. Iya. Tapi ahli berceritakan kemana-mana. Iya. Kan kemudian orang selalu mengatakan ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Apa sebetulnya bedanya dua itu? Ya ini kan sebenarnya beda-beda tipis. Ya. Beda tipis, tapi berbeda sekali gitu. Nah, kenapa? Kalau misalnya fitnah, sesuatu yang tidak dikatakan iya. Misalnya, saya kan dikatakan ganteng sekali gitu kan. Padahal saya nggak ganteng kan. Ganteng. Atau saya dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal saya tidak. Nah itu namanya fitnah. Dan mencemarkan nama baik. Nah kalau fitnah itu berbohong. Nah menuduh sesuatu yang bertentangan tidak dia lakukan. Iya. Cuma ini kan Jenderal dari statement Polda, ini kan sudah masuk penyidikan. Ya. Akan ada tersangka. Ini proyeksi pasti atau tadi Anda katakan bisa ada tapi kemudian batal atau gimana nih? Harus ada dong. Harus sudah penyidikan. Kenapa? Menurut polisi. Polisi. Hanya belum diumumkan saja ya. Karena dia udah berani mengatakan ini tindak pidana. Ya, Nah, dalam ada kasus penyidikan ini dengan penyelidikan setelah menemukan dua alat bukti minimal yang menjadi penyidikan. Setelah penyidikan ini kan untuk menentukan siapa pelakunya. Iya. Nah, siapa pelakunya ini mungkin 2-3 hari lagi A, B, C sebagai tersangka. Yakin ya Pak 2-3 hari lagi? Ya misal harus itu. Kalau tidak nanti orang bertanya-tanya, berani meningkatkan penyidikan kok gak ada tersangka? Ya. Yang disidik siapa? Karena ada perbuatan kok tak ada orangnya. Tidak mungkin pelakunya hantu kan. Bukan umumkan dulu tersangka kemudian dicari, enggak ya? Boleh. Oke. Iya. Kalau kita melihat perkembangan ini, sekali lagi kan banyak yang mengamati ke arah mana begini. Iya. Kalau Jenderal melihat, ini kan
cerita, kita tahu gelar perkara, Iya. cerita itu sebelumnya. Sebagai Bareskrim, seperti apa sih sebetulnya gelar perkara? Karena itu kan tidak dibuka di depan umum. Iya. Seperti apa? Ini agak hal yang baru ya. Ya. Apa hal yang baru walaupun sering dilakukan. Sebenarnya pada tingkat penyelidikan itu nggak perlu ngundang siapa-siapa. Karena penyelidikan itu semuanya tertutup. Betul. Namanya nyelidik. Nah, bisa hilang saya nyelidiki Padon, saya selidiki ya. Masa bilang gila. Masa bilang hilang. Kemana Pak Don hari ini? Saya selidiki. Saya mau ke restoran Padang. Ikut deh. Jadi penyelidikan itu sudah tertutup. Nah, suatu hal yang baru juga, apakah ini akan diterapkan di dalam hukum acara pidana yang baru apa tidak? Kok penyelidikan ada penghentian? Penyelidikan itu di dalam hukum acara kita tidak ada penghentian. Harus jalan terus. Jalan terus. Nah, sekarang kan ada penghentian penyelidikan. Dasar apa buatnya? Surat edaran Kapolri tahun 2018, bukan UHAP. Kalau surat edaran mestinya lebih lemah dong. Ya, masa Kapolri ngatur UHAP? Ya, penyelidikan itu tidak ada penghentian. Kenapa? Selama itu dilaporkan, sudah kalau ada cukup bukti tingkatkan jadi penyidikan. Tidak cukup bukti biar aja dia terbuka. Siapa terus? Nah, sekarang kalau ada penghentian ini bagaimana kalau ditemukan ada Bukti baru. Mau buka, cara bukanya gimana? Orang nggak boleh ditutup kan? Nggak boleh tutup. Iya. Belum ada petunjuk, belum ada format membuka penyelidikan. Nah, kalau kita tidak setuju dengan penghentian penyelidikan, bisa pra-peradilan apa tidak. Tapi kalau penghentian penyidikan, tidak setuju bisa pra-peradilan. Ya. Nah, kalau tidak setuju dengan penghentian penyelidikan, apa makan siang lagi, Pak Don? Nah, kalau dia tetap terbuka, terus gimana untuk mencapai kata akhir? Mencapai kata akhir artinya silakan si pelapor ini. Nanti kan ada surat pemberitahuan hasil penyelidikan. Bahwa ini apa yang Anda laporkan tidak lengkap. Tolong dilengkapi. Kalau dia tidak mampu? Tidak mampu sudah. Berarti Anda tidak mampu melengkapkan apa yang Anda laporkan. Kan bukankah yang melaporkan, yang mendalilkan itu harus membuktikan? Iya. Nah, Dia kewajiban dia. boleh mencabut atau digantung aja begitu? Ini tidak digantung. Ini kan jalan terus dia kan? Iya. Jalan terus, dia melaporkan, makanya ini tertutup. Tidak boleh dicawe-cawekan bahwa hasil penyelidikan kami gini, berarti udah kasihan yang terlapor kan? Iya. Kalau mencabut laporan gimana, Pak? Karena ini bukan delik aduan, tidak baik cabut-cabutan kan? Sekali tanam biar tumbuh dia. Iya. Makanya ini bicara tentang kontroversi ijazah Pak Jokowi, ini kan kemana-mana ya, ke kiri ke kanan atas bawah, biasnya kemana-mana, bahkan banyak sekali orang yang membicarakannya dengan merasa yakin memiliki masing-masing bukti ya Bang Don ya. Menarik begini, begitu dikatakan bahwa ini adalah telaah forensik, scientific. Lalu kemudian setelah berhenti di Bareskrim, sekarang kan justru ada pengadilan lagi, bawa ke pengadilan kan? Misalnya Rismond bawa itu ke pengadilan di Jogja, karena katanya ada novum. Novumnya itu adalah cerita apa gitu, lupa saya. Tapi kira-kira kalau yang begini kan berarti tidak akan pernah selesai kasus ini. Novum itu untuk sesuatu perkara yang sudah diputus, ya. Kemudian ditemukan bukti baru, dibuka lagi. Misalnya Novum itu buat yang inkrah. Iya. Oh, ini berinkrah aja belum? Belum. Tingkat pertama saja belum. Nah, jadi satu. Yang kedua kan tadi apa tadi digital forensik. Ya, digital forensik. Perlu digital karena yang dipersoalkan ini kan ijazah. Ya, betul. Ijazah ini hasil produk tertulis. Ini kan ada barangnya. Analog. Iya. Bukan forensik kecuali yang berada di dalam HP itu. Kecuali misalnya isi daripada tabungan saya berupa duit kan digital itu kan. Saya transfer digital itu kan. Nah, itu digital, ini enggak. Barangnya ada dan yang asli itu hanya satu.
Di UGM nggak ada lagi. Ya, dibawa oleh pemilik. Buat pemilih itu yang asli. Nah, Pemiliknya kan terserah dia, Pak. terserah dia. Nah, dipersoalkan mengapa? Yang menjadi persoalkan adalah membandingkan yang beredar di masyarakat dengan yang ada dipegang. Yang di masyarakat ini dapatnya di mana? Iya. Oh, saya dapatnya dari medsos itu. Karena bisa ngarang juga itu. Bisa. Iya. Saya nggak pakai kumis, kasih kumis ya jatuh. Era begini bisa dibuat dokumen. Saya umur begini, oleh cucu saya bisa dibuat umur 23. Iya. Saya bilang, kenapa kamu mudahkan kakekmu? Biar laku lagi ada. Sekarang kalau saya ingin tanya kepada Pak Susno, Iya. di dalam gelar perkara hal-hal yang begini kan mestinya bisa diketahui bahwa kamu gunakan barang atau uji barang yang sebetulnya tidak valid. Iya. Bisa nggak? Bisa. Karena yang asli itu kan yang dibandingkan itu kan yang dipegang Pak Jokowi. Betul. Yang beredar di masyarakat kan nggak tahu sumbernya dari mana. Iya. Tapi mereka yakini itu yang asli. Makanya uji mereka uji digital. Karena dia tidak pegang yang ini. Ya, tidak salah, silakan saja. Tapi nanti begitu ketemu di sini, loh yang ini yang asli, yang ini yang tidak. Karena satu yang salah, Jenderal, Bang Doh. Apa? Salah kalau kita tidak mempersilahkan Jenderal Susno minum dulu. Sambil kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, Dongkes segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh